Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Keimaman yang kami hormati, Mas Baitul Melas dan rekan-rekan dari pers. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini untuk acara pers conference dari DPP PKB, khususnya Dewan Syuro DPP PKB yang akan insya Allah akan melaksanakan gawe internasional yang bernama Konferensi Internasional Transformasi Pesantren. Kami ingin kenalkan sendiri Saifullah Maksum, Tarikh Dewan Syuro, dan Kimaman juga di Dewan Syuro, serta Mas Baitul Melas yang mewakili Dewan Tanfidz. Hari ini kita ingin menjelaskan rencana kegiatan kita. Ini sebuah kegiatan yang merupakan realisasi dari komitmen besar PKB, konten PKB dalam hal menjaga dan mendorong serta mengembangkan pendidikan pesantren agar pesantren terus berkembang, termasuk di tengah-tengah perubahan sosial yang sangat dahsyat. Kegiatan ini akan dilaksanakan insya Allah tanggal 24 sampai tanggal 26 Juni di Hotel Syahid yang akan diikuti oleh unsur-unsur peserta dari pengasuh pesantren di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, dan NTB serta Sulawesi. Diikuti juga oleh pengasuh-pengasuh lembaga pendidikan keislaman non-pesantren. Kita juga mengundang para aktivis-aktivis pendidikan dari perguruan tinggi sekitar Jabodetabek. Kita juga mengundang para akademisi dan peneliti bidang pesantrenan, juga mengundang ormas-ormas keislaman, lembaga dan badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta para undangan yang lain. Semuanya berjumlah 300. Kawan-kawan sekalian, nanti Kimaman juga kami minta untuk menambahkan. Kegiatan ini adalah bagi bagian dari kerisauan kami, para aktivis PKB yang kebetulan kita paham tentang dunia pesantren yang saat ini sebetulnya kalau kita tidak lakukan apa-apa sebetulnya nggak masalah, yang tetap eksis, tetap hidup dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi di mata PKB, di tengah-tengah perubahan sosial, transformasi budaya, transformasi teknologi high-tech termasuk AI, terus digitalisasi yang dahsyat itu, kami menganggap bahwa pesantren harus melakukan perubahan. Apalagi sebetulnya dalam dunia pesantren ada kaidah yang sangat dikenal dan sudah sangat lancar dihafal menjadi salah satu paradigma pesantren, yaitu memelihara sesuatu yang lama, tradisi yang lama, sambil mentransfer, mengikuti, mengambil sesuatu yang baru, sistem baru, paradigma baru yang itu lebih baik. Al-muhafadzatu ala qaulin shalih wa la tubdil asla itu sudah sangat menjadi dogma di pesantren. Tapi dari kacamata PKB, menurut kami dogma itu atau kaidah itu baru kuat pada aspek menjaga tradisinya. Tradisi kepesantrenan, keilmuan, tradisi kehidupan pesantren dan nilai-nilai pesantren itu cukup kuat, tapi ngambil dari luar, transformasi dari luar, perkembangan dari luar, sistem dari luar itu belum cukup kuat dilaksanakan oleh pesantren. Karena itu kita melaksanakan kegiatan ini dengan tema besar, yaitu pesantren berkelas menuju Indonesia emas, menyatukan tradisi, inovasi dan kemandirian. Itu dari judul itu, tema itu menggambarkan bahwa PKB ingin seluruh pesantren di Indonesia itu berkelas, artinya secara kelembagaan, secara program, secara akademik pendidikan, secara SDM itu menjadi lembaga yang unggul. Kalau toh belum bisa menyamai atau mengejar ketertinggalan dibanding lembaga pendidikan yang lain, paling tidak mulai bangkitlah untuk bersama-sama melakukan transformasi, baik transformasi dalam bentuk kelembagaannya, sistem pendidikannya, paradigmanya bila perlu. Misalnya begini, kawan-kawan sekalian, pesantren itu kan jumlahnya sesuai dengan versi Kementerian Agama itu lebih 35.000 yang terregistrasi di Departemen Agama. Tapi faktanya berapa persen pesantren yang banyak itu bisa melahirkan kiai-kiai yang andal,
kiai baik level nasional maupun internasional. Apalagi dengan kualifikasi yang semacam model-model kiai-kiai yang sangat menjadi ikon di negara-negara Islam misalnya itu. Belum sampai ke sana. Oleh karena itu kita perlu melakukan review ulang bahwa pesantren harus melakukan sesuatu yang besar. Kalau tidak ingin pesantren hanya jadi penonton dari titik tengah perubahan. Coba kita bayangkan ya, kan sudah dan teknologi informasi, ada IT, kita saja pesan Excel, tapi itu kemampuan pengasuh yang bersangkutan belum menjadi ekosistem Indonesia. Merasakan pasca diundangkannya Undang-Undang 18 tahun itu, sebenarnya belum ada distingsi yang sangat signifikan antara pesantren sebelum ada undang-undang dan sesudahnya itu. Dari sisi agama, dari segi kehadiran negara, dari sisi reformasi ke pendidikan, terus jaringan, akses. Kita belum ngomong lulusan pesantren dari sisi kerja gimana ya, mau diapakan jutaan. Data Kementerian Agama itu terakhir santri di Indonesia lebih dari 3.500.000 santri. Bayangkan kalau yang jadi kiai hanya 5%, yang 95% itu mau kemana? Mungkin para pengasuh pesantren dengan sifat apa itu keyakinan keagamaannya, teologisnya maupun keyakinan pengerannya gitu ya. Tapi dari sisi apa kehidupan faktual itu kita tidak mendengarkan atau abai kondisi santri yang jumlahnya jutaan itu yang tidak semuanya bisa diarahkan menjadi seorang kiai. Sebetulnya di dalam Al-Quran dinyatakan kan ada bahwa jadi kiai itu diharus semuanya kan. Fakuh fitin dalam surat At-Taubah 122 itu sampaikan bahwa ya ilmu agama, tafakuh fitin. Itulah. Tapi alam pesantren kita hanya mampu tidak lebih 5% atau pesantren besar atau yang kecil sama, selebihnya itu berpikir itu gitu. Oleh karena itu undang majelis masyayikh di DPR sangat tidak memadai dibanding dengan beban yang dihadapi oleh pesantren dewasa ini menghadapi masa depan, terutama saat 3 tahun. Oleh karena itu kita pertama, jadi buka langsung oleh Ketua Dewan dan Ketua Umum PKB Kiai Ma'ruf Amin dan Pak Muhaimin Iskandar. Setelah itu langsung disambung dengan keynote speak oleh 2 orang Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Profesor Mukti. Dan beberapa pembicara utama yaitu ada 4 orang, ada Ibu Profesor Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan ada Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj, ada juga Pak Indrajit ahli IT, dan ada Profesor Dr. Kiai Haji Komarudin Hidayat menjadi pembicara inti sesudah keynote speak yang 2 orang itu. Berikutnya ada langsung acara didesain dalam bentuk FGD. Dalam ada simposium, ada FGD. FGD itu nanti akan mengundang hampir 20 ahli ya. Baik ahli IT, ahli komunikasi, ahli sosial, ahli pendidikan, ahli pesantren,
Di antaranya adalah misalnya di sana nanti akan kita undang Ibu Najela Shihab. Nanti kawan-kawan nanti ya kita kirim ada lengkapnya, proposal lengkap itu, tapi yang paling tidak kami ingin highlight tentang kenapa ini diadakan gitu. Jadi ada sejumlah tokoh yang kita undang dan telah menyatakan kesediaannya. Di tengah-tengah acara itu kita juga akan selingi dengan kegiatan namanya kunjungan lapangan. Jadi para peserta yang terdiri dari para kiai, para gus dan neng, para guru-guru senior pesantren maupun akademisi itu kita ajak untuk sedikit di lapangan melihat langsung ke depan itu, ini loh gambaran dunia itu di mana pesantren ada di dalamnya. Kayak apa kita berposisi di dalam rangka melihat perkembangan zaman. Kita akan ajak peserta ke Huawei Industri di Jakarta, di Gedung Mulia Jata, sudah disiapkan waktunya nanti itu pada tanggal 25 siang. Satu lagi rombongan peserta kita ajak ke Bunda Seci di Pantai Indah Kapuk untuk melihat bagaimana Yayasan Seci, Bunda Seci mengelola kegiatan sosial dengan luar biasa profesionalnya, dengan mendayagunakan ribuan relawan dengan segala sistem dan manajemen serta value serta paradigma Bunda Seci yang luar biasa itu. Terus sebagian lagi adalah kita akan ajak ke SMK Mitra Industri di Cikarang untuk melihat bagaimana santri unggul itu diciptakan dengan nilai, dengan paradigma, dengan filosofi tertentu itu. Kami dari PKB tidak hendak mengubah pesantren secara radikal. Paling tidak apa sih yang bisa dilakukan perubahan inovasi oleh pesantren tanpa harus merombak akar tradisinya itu. Tradisi kesederhanaan, kebersahajaaan, terus hidup 24 jam, hubungan kehormatan santri kiai tidak hendak kita utak-atik itu tetap harus kita pertahankan. Al-Muhafadz ala Qadimi Soleh, yang Qadimnya soleh kita pertahankan. Tapi bagaimana mengambil sesuatu yang baru itu, ya kita ingin dorong ke sana itu. Oleh karena itu, dengan konferensi ini kita bertujuan yang pertama adalah memberikan kesadaran baru kepada seluruh pemangku kepentingan pesantren, pengasuh, terus pengambil kebijakan untuk bersama-sama secara kolektif kita paham bahwa ke depan pesantren punya tantangan yang sangat besar, tidak kita bisa enak-enak kayak selama ini gitu. Yang kedua adalah munculnya rumusan tentang paradigma atau sistem baru yang memungkinkan pesantren ikut terlibat di dalam proses perubahan sosial. Jadi intinya bagi PKB jangan sampai pesantren hanya menjadi penonton terhadap proses perubahan zaman yang sedang terjadi. Jadilah pemain, ikut jadi agen perubahan. Karena apa? Pesantren dulu pernah punya legasi, pernah punya pengalaman ikut jadi agen perubahan. Zaman kemerdekaan sampai pada zaman pembangunan awal itu pesantren menjadi ikon perubahan di tengah-tengah masyarakat. Tapi sejak tahun 90 ke sini itu mulai pelan-pelan marginalisasi oleh perkembangan zaman. Sebetulnya pesantren bukannya diam, sudah melakukan banyak hal, tapi yang lain itu lebih cepat gitu loh. Nah, kita ingin PKB itu mendorong supaya lebih cepat lagi pesantren bergerak menuju sesuatu yang sasarannya jelas. Selama ini kan mungkin ada yang remang-remang ya. Pesantren itu ambil umumnya apa sih visi misinya itu, tujuannya menjadikan santri jadi ulama atau gimana itu. Itu yang perlu kita ingin dorong supaya diperjelas, lebih spesifik, lebih konkret, lebih bisa kuantifikasi, bisa diindikasinya apa itu berhasil nggak berhasil itu harus kita. Itulah peran PKB untuk mendorong itu, dan kami juga akan mengawal supaya dari pemikiran yang berkembang di konferensi itu kita akan lakukan monitoring dan lakukan kolaborasi dengan lembaga pesantren supaya betul-betul melaju dengan roadmap-nya, dengan rencana besarnya untuk ke depan pesantren ikut menjadi agen perubahan di tengah-tengah perubahan sosial. Saya kira itu garis besarnya, nanti konkretnya kawan-kawan bisa menyimak di tornya yang kita akan kirim. Sebelumnya Ki Maman menambahkan atau sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Saifullah Maksum, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Pak Bertu Melas, Wakil Bendahara Umum. Kawan sekalian, tema konferensi ini penting. Pesantren berkelas menuju Indonesia emas.
menyatukan tradisi, inovasi, dan kemandirian. Tema ini menegaskan komitmen kembali untuk mengeksplorasi, mendesain, dan membangun pesantren yang mandiri, yang mempersiapkan generasi muda yang unggul menghadapi tantangan dan peluang masa depan, tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasar kepesantrenan. Nanti ada 3 desain acara. Pertama adalah kita membuat simposium internasional. Ada nanti Pak Mohaimin, lalu Menteri Agama, lalu Prof. Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu akan menjadi keynote speaker pada konferensi internasional. Lalu di FGD kita akan membagi 3 klaster. Klaster pertama adalah bagaimana nilai-nilai tradisi keilmuan, tidak hanya pesantren di Indonesia, tetapi juga di Mesir, di Turki, dan juga di Iran. Kenapa Iran dalam konteks sekarang dengan Israel itu misalnya mampu memiliki klaster atau tahapan-tahapan menjaga tradisi keilmuan, tapi bisa melahirkan teknologi uranium dan lain sebagainya. Nah, apakah pesantren di Indonesia pun bisa nanti arahnya kepada teknologi pertanian, lalu juga bagaimana misalnya memahami AI pada konteks nilai keberagamaan dan lain sebagainya. Nah, lalu kita pada poin kedua akan melihat bagaimana kurikulum pesantren. Ini penting kita mendatangkan beberapa tokoh dan ini lintas ormas. Jadi PKB punya kepentingan untuk menggali seluruh pesantren, baik itu ada yang di NU, di Muhammadiyah, di Al-Irsyad, Al-Khairat, Al-Wasliyah, Persis, dan lain sebagainya, termasuk teman-teman yang memiliki pesantren tanpa terafiliasi ke ormas, tapi dia memiliki karakter sendiri. Beberapa pesantren yang memiliki khas dengan kurikulum IB dan lain sebagainya akan memperkaya FGD itu. Nah, yang ketiga, baru apa yang menjadi tantangan ke depan. Nah, kita memiliki beberapa catatan-catatan penting. Barusan misalnya kita akan berkunjung ke 3 lokasi. Lokasi pertama adalah di Buddha Suci di Pix. Bagaimana cara spirit Buddha itu mampu menciptakan sebuah institusi yang rapi, bersih, dan sebagainya, termasuk spirit filantropis. Nah, yang kedua kita akan datang juga ke kantor Huawei di Mulia. Bagaimana inisiatif teknologi ke depan itu betul-betul dipahami. Kita hari ini, terutama pesantren, hanya menjadi konsumen atas kemajuan teknologi, bukan orang yang akan menciptakan peradaban lewat teknologi itu. Nah, yang terakhir, kita akan datang ke SMK Mitra Industri di Cikarang. Kita melihat barusan, saya dengan Pak Seul Masum, dengan Mbak Dita, melihat bagaimana sistem pendidikan itu adalah apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, apa yang dibutuhkan oleh dunia, bukan apa yang kita inginkan dengan imaji yang kadang-kadang tidak mempunyai link match terhadap kebutuhan itu. Nah, di kunjungan itu nanti akan didiskusikan di FGD, maka 300 peserta itu adalah peserta aktif. Semua peserta yang mengikuti, baik itu institusi, pesantren, ormas, atau perorangan, itu diminta untuk membuat semacam karya ilmiah atau resum, catatan ringan tentang pesantrennya. Kapan berdiri, apa yang pernah dilakukan, berapa jumlahnya, apa spesialisasinya, dan sebagainya. Ada pesantren yang punya konsen terhadap pertanian seperti Al-Ittifaq Ciwidey. Ada pesantren yang punya UMKM yang kuat sampai memiliki aset triliunan seperti Sidogiri. Ada pesantren yang spesifik di bidang teknologi. Nah, nanti kita akan berbagi ide, beradu gagasan, lalu membuat format apa yang terbaik, lalu apa yang bisa kita perjuangkan lewat regulasi, termasuk juga anggaran, termasuk juga nilai-nilai kemandirian itu. Nah, 3 poin itulah sebenarnya yang menjadi catatan penting di konferensi yang akan kita lakukan pada tanggal 24, 25, dan 26 ini. Dan mulai sekarang sudah banyak sekali peserta yang ikut menyetorkan kepada kami catatan-catatan tentang pesantrennya, ide gagasan ke depan, dan sebagainya. Selanjutnya setelah konferensi ini kita akan membuat semacam pokja yang akan terus mensosialisasikan ide-ide gagasan dari para peserta. Lalu kita akan membuat semacam
beberapa percontohan pesantren mana yang layak menjadi percontohan bagi pesantren lain dari sisi manajemen, akuntabilitas, transparansi, dan juga ide dan gagasan. Itu kita akan lakukan sehingga PKB akan mampu di satu sisi menjadi fasilitator dan mediator bagi beberapa pesantren yang sudah mulai tumbuh, memiliki anak-anak muda yang hebat yang dalam bahasa Arnold Toynbee sebagai creative minority, sehingga pesantren betul-betul akan solihun likuliz zaman wal makan. Dia akan selalu memiliki kalimat survival di masa depan yang lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan nanti di Sahid pada acara pembukaannya dan juga masuk di beberapa kelas yang menarik diskusinya, karena kita ngundang yang ahli IT, kita undang yang ahli terhadap hubungan internasional dan lain sebagainya kita undang, sehingga betul-betul ini adalah forum yang sangat menarik untuk masa depan pesantren. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal thoriq. Assalamualaikum. Terima kasih Ki Maman. Sedikit tambahan, kawan-kawan sekalian, ada satu klaster, satu aspek yang terlupakan tadi. Jadi ada juga satu bidang diskusi kelas khusus, yaitu tentang pemberdayaan ekonomi pesantren. Jadi itu juga akan didiskusikan secara khusus, karena itu narasumber sebagai pemantik ya, narasumber nanti berfungsi sebagai pemantik, karena yang lain nanti juga sangat proaktif untuk ikut berdiskusi. Untuk itu kita akan undang juga dalam konteks itu ada Profesor Dr. Antonio Syafi'i, juga ada perwakilan dari Basnas, ada juga kita undang Ketua Koperasi BMT Maslahah Pasuruan yang telah memiliki 300 outlet semacam Indomaret, itu sudah memberdayakan 2.000 santri. Cuma sayangnya ini bias gender ya, cuma semuanya laki-laki gitu karyawannya itu, dan sudah memiliki sejumlah koperasi yang asetnya sampai triliunan. Itu kita best practice itu kita ingin kembangkan, diskusikan di forum itu supaya bisa ditransfer oleh pesantren atau lembaga pendidikannya lain. Itulah kan sekalian sekedar pengantar dari kami. Selebihnya kami silakan kalau masih ada yang ingin didalami. Sekali lagi kami atas nama penyelenggara menyampaikan terima kasih dan mohon bantuan untuk sosialisasi ini, karena kepentingan masyarakat, umat, rakyat Indonesia yang selama ini pesantren hadir cukup menjawab kebutuhan pendidikan murah. Tapi tidak cukup hanya itu, ke depan pesantren selain pendidikan murah juga bisa menjawab tantangan zaman. Jadi bisa melahirkan santri-santri unggul untuk mengisi baik itu pasaran kerja maupun kebutuhan, melanjutkan tradisi keilmuan di Indonesia yang akhir-akhir ini agak sedikit stagnan. Terima kasih.